Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kita ini kan berusaha hidup ini kita isi dengan amal-amal yang baik, dan itu pilihan yang sudah kita pilih sebisa mungkin. Tidak akan bergeser dari sikap itu. Sekarang ini kan era kebebasan. Kadang-kadang orang itu pokoknya bebas lah, maunya saja itu. Kadang-kadang nanti kalau sana bebas nyetel lagu-lagu, ya sini bebas saja, nyetel ngaji di atas nggak apa-apa. Kan gitu kan. Jibril itu kan pernah datang kepada Nabi mengajarkan 5 hal itu. Yang 3 saja. Yang pertama, kata Jibril kepada Rasulullah, Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jalan hidup ini sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Kita pilih ngaji begini, ini kan bagian dari kebaikan yang kita persiapkan pakai bekal kita semua kan gitu ya Pak ya, itu ya, untuk hidup di dunia, fid dunya hasanah fil akhirati. Ada yang memilih seperti itu ya silakan. Apalagi sekarang era kebebasan, didik hak asasi manusia. Ono wong lanang seneng wong lanang, kepengin kawin mbok wong lanang, jarine apa? Hak asasi manusia. Sakarepmu, urip iki sakarepmu, jare Jibril. Fa innaka mayyitun, ingat kamu akan mati. Kon gaya apa terserah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesukamu. Apa sing kon senengi? Nongkrong tok, mancing tok, mlaku-mlaku tok, ngumbah moto tok, ngumbah sikil tok, kata sampeyan. Nyolong tok, ura-ura tok, sakarepmu. Kita gak pilih itu, karena kita ini orang beriman meskipun di sekarang, tapi ada ikatan yang mengikat kita. Kita ini bebas, tapi dibatasi oleh tauhid kita itu. Bahkan dengan tauhid itu malah memberikan kemerdekaan kepada kita, karena yang membatasi kita itu hanya Allah. Selain itu adalah di dalam kehidupan ini ada hak dan kewajiban kita. Itu yang mengikat kita. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada sesama manusia, kewajiban kita kepada alam dan lingkungan. Itu yang membatasi kita itu. Berbuatlah sesukamu. Ingat, setiap perbuatanmu akan diberikan balasan. Nah, sampean. Kon ngono ya ngono wae, ngono balasane, ngene ya ngene, ana balasane. Alhamdulillah kita pilih yang baik-baik begini ya Pak ya, itu ya. Zaman kebebasan ya begini Pak. Didik atas nama apa? Asasi manusia. Ya ojo kaya Eropa. Kayaknya kelago. Di Swiss itu kalau ada anak perempuan pulang bawa pacarnya, tidur di kamar berdua, bapaknya ngamuk-ngamuk, bapaknya kena apa? Pelanggaran HAM. Coba sampean ngono anak ini. Kita begitu tadi sini. Lalu kita marah sebagai orang tua, berkata sampai bahasa-bahasa kasar, dianggap apa? Melanggar HAM. Lalu kita kena pasal melanggar HAM.
napa ngoten, tapi dunia itu sudah mengarah ke sana. Nggih. Kita ini kan berusaha jadi orang baik. Beramal yang baik. Orang iman itu kan dituntut beramal saleh. Dan amal saleh kan kembali kepada kita. Seketika cintailah apa yang kamu sukai. Tapi ingat, yang kamu cintai akan berpisah dengan kamu. Nah, mudah-mudahan kita semua. Di 3 itu asal 5 ya. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Berbuatlah sesuai dengan apa yang kamu sukai. Ingat ada balasan. Cintailah apa yang kamu cintai. Gitu ya. Ingat kamu akan berpisah dengannya. Seneng jabatan lurah. Gue bakal bisa jabatan lurah itu. Nggih, loh, karena itu jadi sarana kemudian bermanfaat bagi kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Artinya lo akan berpisah kayak dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu, Pak. Iku lek diterangno dawa jero, Pak, niku, Pak. Itu hadis sudah nggih, takhrij sudah Albani dan hadis itu sahih. 5 tapi 3 wae. Kemarin sudah kita sampaikan ya apa yang namanya mahabbah itu. Lalu ada mahabbatullah. Kalau mahabbatullah itu kemarin hubungannya dengan mahabbatu ghairu barullah. Mahabbatu ghairillah. Kalau mahabbatullah itu sudah jelas kemarin kita sampaikan. Kalau mahabbah li ghairillah itu ya termasuk syirik. Lalu ada mahabbatu fillah. Ada mahabbatu apa? Fillah. Ya itu mahabbat tabi'iyah itu. Itu kalau sampai ya menggeser mahabbah kita kepada Allah masuk kategori apa? Fasik. Masuk kategori apa? Fasik. Mari sudah kita bahas itu. Sepeng dulu Pak niki Pak tentang mahabbah ini. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya itu. Nggih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda. Bismillahirrahmanirrahim dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu hatta akuna, sehingga aku ahabba ilaihi, lebih ya, kamu cintai tuh min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, daripada anaknya, anakmu, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Ini maksudnya la yu'minu itu bukan tidak beriman. La yu'minu itu yang ditiadakan, tidak beriman itu tidak sempurna. Sebab salah satu ciri orang yang beriman itu mahabbah. Mahabbatullah. Tuh, nggih. Mahabbatullah. Karena mahabbatullah itu melahirkan mahabbah kepada sesamanya. Apalagi kemarin sudah kita sampaikan mahabbah kepada sesamanya itu, sesama kita itu adalah merupakan sifat tabi'iyah. Tapi sebagai implikasi dari mahabbatullah itu adalah ada mahabbatur rasul. Ada mahabbatur rasul. Nah, hadis ini menegaskan mahabbatullah itu digandengi dengan mahabbatur rasul.
Nabi menegaskan tidak sempurna loh iman kalau belum bisa mencintai diriku ini, mencintai apa yang aku sampaikan ini. Tuh, ya. Dibanding dengan cintanya kepada anaknya, bapaknya, dan manusia secara keseluruhan. Kemarin sudah kita sampaikan berdasarkan surat apa kemarin? At-Taubah ayat 24. Secara tabii manusia itu oleh Allah diberi rasa cinta, rasa sayang, rasa sakno, nggih. Bahkan tidak hanya itu, sampai cinta kepada makanan, cinta kepada minuman. Lho iya, ono sing seneng rawon, ono sing seneng soto. Lho sih, tapi ketabiah itu. Tapi ya, semua cinta itu ya gak apa-apa, memang itu sudah dikaruniai oleh Allah kok itu. Bukan apa-apa. Laki-laki cinta wanita itu sudah fitrah itu. Maka cinta itu murni. Laki-laki seneng wedok, wedok seneng lanang, itu murni. Karunia ilai zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i. Banyak orang yang salah di dalam menggunakan sebutan cinta. Orang cinta tapi melanggar ketentuan Allah. Lanang wedok cinta tapi melanggar ketentuan Allah. Niku terasa mairama mboten cinta niku. Tapi napa? Nafsu mengatasnamakan cinta. Nafsu mengatasnamakan cinta. Maka cinta itu punya citra yang baik. Sehingga judul lagunya adalah apa? Citra cinta. Ya. Oleh karena itu ketika melanggar berarti tidak mencintai Rasulullah. Jadi sebagai konsekuensi kita cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Maka ditegaskan belum sempurna iman seseorang kalau aku ini tidak lebih dicintai dibanding dengan anaknya, orang tuanya, manusia yang lain itu ya bojone, ya semuanya. Maksudnya apa Pak kalimat ini? Ya seperti yang sudah kita bahas. Orang cinta kepada Rasul itu bukan sekedar ngomong, tapi cinta kepada Rasul diikuti dengan ketundukan, diikuti dengan apa? Kepatuhan itu. Bahkan itu merupakan satu kewajiban. Orang cinta Rasul itu wajib taat, wajib. Karena itu ketika wajib ini tidak dihadirkan, maka ketiadaan kesempurnaan. Artinya ini gak gelem taat Rasul juga sempurna, pasti gak sempurna. Itu Pak. Oke. Bukan sekedar ngomong aku cinta Rasul, ditaati, wajib taat, gak ngomong tok. La yu'minu kewajiban itu gak ono, maka la yu'minu keimanannya tidak sempurna. Nah, sebagai konsekuensi kalau seperti itu, kemarin sudah makhabatul terus makhabatur Rasul. Nanti di dalam beriman itu ada rasa. Rasa yang kemudian dibahasakan dengan manisnya iman. Ada rasa yang dibahasakan dengan lezatnya iman. Karena itu hadis berikutnya, panjenengan baca hadis berikutnya, dilihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun. Nggih. Wonten ngene niku nggih. Wonten ta, Pak? Nggih. Mangkunna fihi wajada bihina halawatal imani. Ada 3 perkara. Barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, halawatal imani, wajada bina halawatal imani, ia akan mendapatkan manisnya iman.
Manisnya, lezatnya, enaknya, nikmatnya niku. Lho beragama kok gak iso menikmati lho, gak oleh rasa manisnya lho ya, apa sih kok mangan sego jagung ono nikmate kok, mangan roti goreng ono nikmate, mangan rujak ono nikmate, mangan bakso ono nikmate, mangan pentol sing gak jelas isine ono nikmate. Oh gimana beragama gak ono nikmate? Iki disebut to niki. Nikmate. Sing pertama napa? Ayyakuna waha wa rasulu ahabba ilahi mimma siwahuma. Nah itu oke. Yang pertama apa? Apa Pak? Yang pertama Allah dan Rasulnya. Ya apabila Allah dan Rasulnya ya dicintai melebihi ya cintanya kepada yang lain itu ayyakuna adalah ana Allahu dan Allah wa rasulu dan rasulnya ahabba ilahi lebih mencintai ya dia mimma siwauma daripada kepada ya selain keduanya. Nek wis Allah Rasulullah dicintai niku wingi mari nggih mari dibahas mahabbatullah nggih kados nau mahabbatun napa Rasul ngoten nggih. Lah nek loro iki iso dicekel iso ngrasakno nikmati iman. Tegese apa? Nek wong mari nglakoni perintah Allah, rasane ku nikmat. Mari salat, rasane ku nikmat. Niku ngoten. Nih, mari iso ngaji kaya ngene iki, rasane ku nikmat. Nggih, membahagiakan. Mari ngaji kok ngrutel senep, gak nikmat iki sampean. Padha mangan sambal kepedesan. Kepedesan wis nikmat. Gak iso nikmat kepedesan kok nikmat. Mboten saged. Mari poso nikmat. Mari sedekah nikmat. Pokoke mari melok Nabi, mari tunduk Nabi, mari nglakoni sing diperintah Nabi, rasane ku nikmat. Iku jenenge rasane nikmate iman. Saged ngrasakno napa? Lezate iman. Nggih ngoten niku wau. Mulai iman nang Rasul iku kudu melok, kudu tunduk. Gak cuma ngomong tok, kudu dihidupkan sunnahnya. Begitu habis menghidupkan sunnah Nabi, nikmat. Ngaten Pak, panjenengan itu. Wah, seweneng ngoten lho Pak. Ada orang panjenengan cintai, wis pokoke panjenengan cintai. Butuh apa-apa. Ngoten nggih? Aku tolong pok golek nang ngene, sampean berusaha oleh. Rasane napa Pak? Seweneng ngoten niku jenenge nggih, halawatul iman itu nggih ngoten niku. Jenenge halawatul iman itu. Imam Nawawi berkata, ini arti manisnya iman adalah merasakan kelezatan dalam taat kepada Allah, taat tentu saja kepada Rasulullah, dan tabah dalam mengurangi segala kesulitan, dalam mengarungi segala kesulitan, serta selalu mengutamakan hal-hal itu daripada kepentingan duniawi. Jadi terus Imam Nawawi ini loh, sing diarani merasakan manisnya iman, itu merasakan lezatnya setelah taat kepada Allah, setelah taat kepada Rasulullah, setelah melaksanakan perintah Allah, setelah melaksanakan perintah Rasulullah, setelah menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah. Apalagi dalam situasi sulit, saat kita mengarungi itu sulit. Ono wong nggih arepe nglakoni elek tibake berjuang ya apa gak nglakoni iso selamat gak nglakoni das pundi Pak loh itu namanya nikmatnya iman nggih ngoten niku wau nikmatnya iman itu. Jadi nikmat yang dirasakan, kesenangan yang diperoleh setelah taat kepada Allah, setelah taat kepada Rasulullah, setelah menjauhi larangan Allah, larangan Rasulullah. Nah sama ini durung ngono ya berarti sih kepeksa, salat ya kepeksa ngoten lho sampean. Karena itu harus ada kesadaran, Pak.
Nggih, sebab cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah itu bukan seperti cinta kepada sesama manusia. Kalau cinta kepada sesama manusia, cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada anak, itu sudah fitrah. Artinya, nok jerone wong ku wis ana cinta ngono iku. Tapi nek cinta Rasul, cinta Allah kudu disadari. Saya orang mukmin harus cinta. Nek gak disadari, mboten saged ngrasakno. Kayak kepeksa. Nek kepeksa, mboten saged Pak puas. Gak wajib gak teko aku ngono to. Akhire ngerundel terus saya. Mari sholat tambah mencurang sampai ya apa. Atine gak blok. Beda loh Pak. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu bukan tabiiyah. Dengan kesadaran yang dalam. Kalau cinta kepada sesama kita, ya cinta kepada anak tadi itu loh maksud saya. Ya istri, orang tua, maksud saya kemarin kita bahas itu loh. Di surat apa? At-Taubah ayat 24, cinta kepada pekerjaan, harta benda. Ngoten nggih niku nggih. Itu adalah cinta tabiiyah. Ngoten nggih? Itu sudah ya dianugerahi oleh Allah dalam fitrah kita. Sopo ae Pak, pada dasarnya orang mencintai perempuan, orang mencintai laki-laki. Sopo ae pada dasarnya. Ngoten nggih? Orang itu ya mencintai orang tuanya. Sopo ae orang mencintai harta bendanya. Tapi sopo ae meskipun wong iman durung mesti cinta nang Allah. Belum tentu. Ya, di situ harus ada upaya dalam bentuk kesadaran itu. Sadar dia orang mukmin yang harus mencintai Allah. Sehingga ada kerelaan Pak, ada keridhaan, ada ketulusan, ada keikhlasan. Disitulah kemudian melahirkan apa? Rasa kepuasan. Puas, lezat. Sing pertama apa Pak? Sing pertama apa? Ini kapan Allah dan Rasulullah dicintai melebihi cintanya kepada selain Allah dan selain Rasulullah. Awak dhewe kadang dikongkon pimpinan Pak Lurah, kongkon Pak Camat ya, wilayah sampean gini kan dilem ya Pak Camat, berhasil kamu seneng bisa melaksanakan perintah Camat. Ini satu kenikmatan itu masih katok gak terasa itu kata dia Pak ya, gak terasa Pak niku Pak, ada kepuasan tersendiri sampean. Lho tiang nu kadang ngoten lho Pak. Apalagi kalau hobi sampean, Masya Allah. Ono wong hobi mancing, setengah hari lho lungguh tok. Mek nyawang pancinge, gak noleh, gak miring, gak apa. Sangu ngombe, sangu permen, sangu panganan, sangu camilan, lungguh tok. Setengah hari sampean gale iwak. Begitu dhuwur, oleh iwak gede ya apa sampean? Lho ilang Pak katoke sampean. Hilang. Katoke hilang iki. Puas sampean, senenge. Wes gak iso diregani niku Pak, mboten saged diregani niku. Lah kok Pak Imran ya, gak iso diregani mboten saged iki. Padahal itu sebatas tabiiyah itu. Wah, sampean tapi hobi. Kan tidak semua orang hobi mancing. Mboten tak tontok. Oleh iwak gak oleh kok ditunggu kok suwaben. Begitu oleh, wow masyaallah. Cari tak lo akeh, wah aku mau setekari, kau oleh Pak. Akhirnya ya oleh aku mau wes, alhamdulillah wes. Iku tandane seneng kok cerita kayak ngoten kok. Saat ngangkat iwak sing gede sak monten iku, ada kelezatan dalam batinnya sebagai orang yang memiliki rasa. Cinta kepada Allah harus dibangun seperti itu. Cinta kepada Rasul harus dibangun seperti itu. Apa? Wajib taat. Wajib patuh. Ini gak kesempurnaannya belum. Kesempurnaan imannya belum. Niki Pak. Jadi lek wis wong cinta Allah, cinta Rasulullah, niku wae dibanding dengan yang lain, insyaallah hasilnya dari wujud mencintai itu ada kelezatan sebagai orang yang beriman. Jadi mari ngelakoni
Perintah Allah iku wis sawenenge masyaallah. Ngaji niku berat, Pak. Sampai teko omah ngaji mrene, saweneng rasane. Karena itu orang itu kalau betul-betul mengamalkan dasarnya mencintai Rasulullah, hidupnya bahagia terus. Loh, nggih bahagia terus sampeyan. Bahagia. Sebagai konsekuensi adalah hadis berikutnya. Lanjutannya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Arab yang tahu seneng ing wong la yuhibbu illallah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Artinya mencintai kepada orang lain didasarkan cintanya kepada Allah. Makanya ada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Loh sampean. Kon durung sempurna imanmu nek kon gak seneng nang wong. Ngoten nggih? Gak seneng nang wong kaya kon seneng nang awakmu dhewe. Mergo apa? Kon tak kongkon seneng nang wong. Nah, ngoten. Seneng nang wong kaya kon seneng nang awakmu dhewe. Iku berarti kon seneng nang wong bukan karena lain-lain, tapi kon seneng nang wong mergo kon tak kongkon ngono. Ngoten lho. Kamu tak perintah seperti itu. Karena itu senang kepada orang yang aktif ngaji. Kenapa? Ya memang harus disenangi. Orang aktif ngaji kok dibenci. Nabi kan menyuruh seperti itu. Apalagi kalau kita gumbul orang yang aktif ngaji, yo melok ngaji awake dhewe. Masih atau gak iso maca Al-Qur'an, yo melok kan iso ngrungokno. Iku jenenge dalam bahasa Al-Quran namanya apa? Khalil. Ada orang menyesal nanti setelah hari perhitungan amal itu, karena ternyata dia mengambil Khalil. Nah yang diambil Khalil itu adalah setan sesungguhnya, tapi bukan dalam bentuk setan, orang. Yang orang itu mengikuti jalannya setan. Sehingga Quran sih sampean buka surat 25 ayat pinten, ayat 27 gitu loh ayatnya. Sampai buka bunyinya begini. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Itu. Monggo Pak dibaca Pak, terjemahnya aja. 2 ayat saja. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya. Nah, menggigit 2 jari itu menyesal, Pak. Menyesali perbuatannya. Ah, itu menyesal perbuatannya terus. Saya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Teman akrab namanya Khalilah. Deh. Jare hadis wong iku lek pegamen mbok weruhi bagaimana sesungguhnya dia itu dalam beragama tonton kanca pleke. Gitu lho sampean. Terus Nabi. Fardur ila mayukhallil. Sebab apa? Sebab orang itu akan mengikuti keberagamaan koncone plek. Nggih kata. Lah kancane pengajian ya ngaji. Dan jadi kancane ngaji. Pleke ngaji ya bela ngaji. Kali pleke nak warkep ya, kamu boleh. Lah kata dia Pak nggih. Dan itu pengaruhnya besar. Itu konsepnya cinta itu, Pak. Mergo teman plek itu mesti ada rasa itu. Nggih itu. Tonton ae nonton uang itu. Dene kok misalnya ditonton kok ana kekurangane, ya jane menungso kan gak mutlak. Ngoten nggih? Misalnya kita semua ini ahli masjid, bolak-balik mlebu metu masjid. Jadi Nabi, nek kon ana nonton uang kok bolak-balik mlebu metu masjid, teko masjid metu maneh, teko masjid metu maneh, ya salat berjamaah maksudnya itu.
dan mengikuti segala kegiatan yang ada di dalam masjid. Maka bersaksilah kamu bahwa dia adalah orang beriman. Loh, ya napa sampean? Kancane wong iman ya melok iman, kok ketularan iman. Niku jenenge Khalil. Khalil niku napa, Pak? Kanca plek. Iku orang menyesal mergo kanca pleke iku duduk Rasul, tidak menempuh jalan hidupnya Rasul, tidak mencintai Rasul. Ngoten lho niku. Lah wong gak mencintai Rasul kok didadekno kanca plek. Ternyata sing didadekno dalan di dalam mengaruhi kehidupan ini dalane setan. Ya tersesat, besok menyesal. Menyesal ya. Makane cinta nang wong ya aja lali karena perintah Rasul. Wong apik lho senengono, wong apik gak disenengi. Nek sampean ngene gak seneng bare ulama kok aja nemen-nemen. Nggih. Mungkin salah siji sing sampean gak seneng iku kabeh. Padahal ono sing disenengi ku apa. Sampeyan sebut ulama macam-macam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering kita sampaikan ngaji ini. Selain untuk memperdalam masuknya iman ke dalam hati, ngaji ini juga agar pengetahuan kita menjadi luas. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, agar kita bisa memiliki ilmu, pemahaman untuk mengontrol diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengevaluasi. Dalam mengevaluasi itu kan harus ada kritis terhadap diri kita. Apalagi kita ini seperti yang saya katakan, termasuk orang baik kita ini. Jenengan kabeh niki tiyang sae. Lho wong nek ketok apik, barang apik iku nek gak digerayangi, nek gak dikritisi, kurange iku mboten ketok. Nek digerayangi temenan ketok. Sampeyan duwe sepeda motor anyar, mobil anyar, cetek sik gres, sampean sawang tok gak ketok kelemahane sampean. Lho sampean grayangi temenan dengan ilmu. Ono ae sing kurang, jenenge gaenane wong kok. Lho nek apik-apik jenenge barang apik, jenengan iki tiyang sae. Lho apik. Nek gak digrayangi dhewe, nek gak ketemu. Wong jenenge wong apik. Sampean milih bojo menurut sampean cewadi ngoten nggih. Ya sampean sawe ya gak ada cacate. Begitu digerayangi, lho idatan apa gegere belang. Lah ya sampean. Isane ngono sampean. Jangan nek digerayangi. Wah, wis pokoke ngeten niku lah. Bahasa ngeten lho. Jenengan iki tiyang sae ngoten nggih Pak nggih. Wis ngrasa apik lah wong perintahe Allah niku diusahakan untuk dilaksanakan. Monggo ayo sih larangannya Allah diusahakan untuk ditinggalkan. Lah ampun ta jenengan. Ayo sinten sampean dalam hal salat misale ngrasa aku lho dosa kuwake dalam hal salat mboten. Tapi nek gak digerayangi mboten ketemu. Tapi nek digerayangi temenan jek ketemu. Niku jenenge ngaji itu untuk mengkritisi diri kita. Kalau kemudian sampean menuduh kafir, tuduhlah diri ini. Dan ternyata aku jek kafir. Ternyata aku jek munafik. Ternyata aku jek fasik. Ini sampean bilang pada diri kita masing-masing. Jangan kafir diberikan pada orang. Nanti kalau salah kembali nang awake, ngoten lho. Lah ngoten nggih Pak nggih. Niku aku jek musyrik di Pak. Lha iku kita. Aku lho sembayang koyo ngene. Jek musyrik. Lho dadi yo sing gak sembayang. Gak sembayang gak perlu ditakokno iku. Wong jelas elek ya. Lho jelas elek kok ditakokno. Lah ngoten nggih Pak nggih. Lah mobil pesok kok ditakokno apik ta. Lho wis ketok pesok kok. Ditakokno apike. Karena itu saya katakan kita harus kritis terhadap diri kita ini. Ngoten lho Pak. Nggih, soalnya kita ada orang baik. Sampai ini sudah berusaha jadi orang baik. Kula niki semerap. Pak Uut lho, wajib kate esuk wajib. Berarti kan kene pindah rono, berarti kan kono pindah rene. Niku kene mboten wong golek apik. Lha apa? Ngaji bolak-balik. Ngoten nggih Pak nggih.
Tapi ini digerayangi terus, ketemu terus. Pokoknya masih barang api sampean gerayangi, ketemu terus sampean. Dia ono ae kelemahan di barang api. Apa ae? Tapi ini ditonton sekilas, mboten semrang. Ajeng niku ngoten. Apalagi dalam hal yang berkaitan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang melahirkan bagaimana kita harus cinta kepada sesama kita ini. Kalau kita bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kita akan dapat merasakan iman. Wong iku kafir, apa tak benci? Ya karena kafirnya, bukan karena orangnya. Yang ketiga, nah Bapak, yang ketiga itu ayyautu wa ayyakroha, ayyautu, dan ia sangat benci kembali fil kufri, di dalam kekafiran, ba'da, sesudah an angqadahu, Allah menyelamatkan minhu, dari kekafiran, kama yakrohu, sebagaimana ia benci, ayuk dafa, ya dilemparkan finari, ke dalam neraka. Sampai untuk para sahabatnya, sahabat nggih, ya, begitu dek wis dadi wong iman, merasakan iman, dikongkon balik, ya, padahal diancam itu, ya, tapi dek mbayangno lebih baik saya diancam. Mergo apa? Dek ini balik gambarane padha mbek aku diopo. Tapi nek gak balik, lho, padha deki oleh nggih istana lho. Kenapa sampean? Nggih. Dadi koyo ngoten niku. Makane riyen pun kula sampeno koyo syahid pertama di antara sahabat perempuan. Namanya sinten, Bu? Pak Sumayyah. Sumayyah itu istrinya Yasir. Yasir itu bapaknya Ammar. Itu berstatus budak masuk Islam. Karena merasakan cintanya kepada Rasulullah daripada yang lain. Sama seperti Umar itu. Umar kan pernah ditanya Nabi, Umar, ya, seberapa cintamu kepadaku? Kata Umar, Rasulullah, semua ini yang saya cintai, lebih, ya, aku cintai engkau daripada semua yang saya cintai, kecuali saya mencintai diriku sendiri. Lebih saya cintai diriku daripada engkau. Kata Umar, kata Nabi, orang mukmin harus lebih mencintai saya daripada yang lain. Lalu kemudian Umar mengatakan, kalau begitu saya lebih mencintai engkau daripada diri saya. Pada saat perang, berapa sahabat yang membentengi Nabi perang Uhud? Dari serbuan anak panah, dibenteng itu, kena Nabi jatuh. Bagaimana kemudian Nabi disembunyikan itu? Di sela-sela bukit Uhud itu sampai. Dan kemudian Nabi menyebut bukit Uhud itu ikut berusaha menyelamatkan saya, meskipun dia adalah benda mati. Sampai kemudian dalam hadis ditegaskan, nanti nok swarga, kok nok bukit apa? Ya bukit Uhud itu. Dia nok sahabat, dia nok Nabi, ya, di surga nanti dibarengi bareng binatange, ngoten nggih. Ana nabi, ana swarga dibarengi bareng gunung. Gunung Uhud iku. Nah. Nggih, dadi Sumayyah dikongkon balik murtad mboten pun. Dadi ana wong ngoten iki raja Pak niki. Niki Nabi cerita sadurunge Nabi. Nabi cerita. Ana raja. Raja iku kuwasa bener Pak, wong duwe adipati. Panglima itu tukang sihir. Ono sing tukang sihir. Top tukang sihir. Terus nih, panglima iki wis tuwa, tukang sihir iku wis tuwa. Kepengin golek arek nom sing dibina. Golek arek nom. Ketemu arek nom iki dibina. Tukang sihir. Ternyata arek nom iki ketemu kiai nih saiki ngoten lho Pak. Waktu itu kelmu arbab. Arbab itu ya pendeta bahasanya. Ketemu. Ngaji teng mriku. Ngaji loro Pak niki. Ngaji nok kiai, ngaji nok ngene tukang sihir. Iku mau sing tok rene. Bahkan nek dhek budak. Iku tekone nang gone tukang sihir telat. Mergo apa? Nang kiai dhisik.
Bahkan kiai ini ngomong bohong sampean, gak apa-apa. Kok nek telat tekan gini, nek ditakoni ngomong ono urusan oma. Niku sampean buka lo kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Tuwa kan di sini ku wajar. Ngaji rene. Satu ketika Pak di jalan itu, ada harimau yang ditakuti oleh orang, sehingga orang-orang nggak berani lewat jalan itu. Lalu dia mencoba, aku lah dua ilmu sihir, dua ilmu kiai, kan Pak? Tak coba ilmu kiai. Nek kiai lah ilmu ndonga ta, Pak. Saya berdoa kepada Allah. Saya lempar, ya. Kalau memang dengan lemparan saya Allah mengabulkan, ya. Singa itu, harimau itu mati, berarti luar biasa. Temen Pak, ngambil watu disawat sambil berdoa ya Allah kata niku. Disawat terus mati. Wong iso lewat. Akhirnya dia ngomong luar biasa Kiai. Jadilah kemudian dia menjadi orang yang taat betul kepada Allah, kepada Rasulullah. Bahkan mendapatkan bahasanya karomah itu Pak dia. Tapi jeneng tukang sihir. Satu ketika ana panglima main sing loro, buta. Ditambani tukang sihir gak waras. Ditambani iku mau waras. Didongakno tok. Panglima iku teko. Aku krungu awakmu iku iso ngene. Aku nggawa donya akeh. Nek aku waras, mergo kon sing ngobati. Pek kabeh donya kuwi. Jawab, aku gak iso ngobati awakmu. Sing ngobati ku Allah. Kok nek gelem tak dongakno nang Allah ya syahadat to dhisik, ngoten lho. Nek kon gelem syahadat tak dongakno. Nek gak aku gak iso. Syahadat mlebu Islam. Didongakno waras. Padahal itu penyakit kronis. Raja iki krungu. Loh, kok sembuh kan? Kok sembuh kan? Siapa sih menyembuhkan? Disebut. Akhirnya satu persatu Pak dihukum ini sampai. Digeraji sampai. Sampai terakhir arek niku wau sampai. Termasuk kiai niku wau dibunuh dengan digeraji. Termasuk panglima sing motone sembuh digeraji mbek raja gak gelem murtad iki sampai. Lah niku lho ngoten iki sampai. Nggih. Cerita kaya ngoten. Saking kuate. Sampai ngeten, sampai niku nggih. Dek niku arepe dibunuh. Dek kan terakhir. Semua pasukan disiapkan. Gawa narik kira gendul gunung sing paling dhukur. Nek teko dhukur ya, logorno dihancur. Bareng teko dhukur, ngoten nggih. Dek arepe digono nek iku wau ndonga nang Allah. Begitu ndonga nang Allah, ngoten nggih. Lho justru semua pasukan itu berjatuhan ke bawah. Balik dek kadhe praja. Lho, kamu kok rene? Iya. Apa sing mbok perbuat nang gone panglimaku kabeh mau berguguran jatuh di atas gunung. Sampai mboten saged membunuh. Dikandani, nek kon pengen mateni aku, iki lho panahku panahno nang aku. Tapi sadurunge kon manahno nang aku, kon kudu ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai ngomong raja iki. Begitu dipanah mati, Pak. Seluruh masyarakat masuk surga. Masuk Islam. Penasihat raja lho lah awakmu sak kandhani. Sing dikhawatirkan kan begini ini. Wong gak ngakoni kon manut sebagai raja ning ngene. Tek awakmu sebagai raja. Nanti akan muncul penggantinya generasi muda itu akan muncul. Iku sampean bukae lah kitab Riyadhus Shalihin sing bab pertama. Niki kula singkat-singkat hadis itu wow hadis ini. Bapak niku. Bab sabar kan. Bab sabar ya dia. Bab sabar. Pak Imron kan ngaji Riyadhus Shalihin bab sabar. Niku sampean buka enten koyo ngoten ceritane niku. Kuat digraji niku lho gak apa-apa. Artinya wis bapak digeraji ya wis. Dadi arepe dikongkon murtad, kaya diobong. Begitu arepe digeraji, kaya oleh istana. Padahal taki aiku oleh lho sampean. Taki aiku bojo.
bojo murtad tapi gak murtad, mergo atine kepeksa dalam rangka menyelamatkan diri. Di Quran itu ada taqiah itu boleh, tapi ndak mau. Mergo apa? Gak suka, gak seneng, benci. Dikongkon murtad itu benci, gak mau dia. Tiga ini dimiliki, insya Allah. Ya, lezatnya orang beriman dapat dirasakan, lezatnya orang berislam dapat dirasakan, lezatnya orang beragama dapat dirasakan, lezatnya orang taat kepada Allah dan Rasulullah dapat dirasakan. Nah kalau begini itu ya nikmat Pak beragama, ya mesti kurang kau jenenge. Ya nek wong teko masjid nang lezat ya bolak-balik nang masjid mung lezat to. Padha mbek wong tuku bakso iku masih waduh. Ya. Waduh nggone diparani Pak itu. Wong lezat to. Wong kan yo ndelek kelezatan, wong nikmat itu bagian kebahagiaan. Kelezatan ya bagian dari kebahagiaan. Pun, si ono tak hadis ini. Ya ono wis menehi. Nggih niku hadis penguat saja nanti enggak apa-apa. Pertemuan berikutnya ada kesimpulannya mahabbatullah. Ngoten nggih? Mahabbatur Rasul. Mahabbatullah kemarin sudah kita bahas. Mahabbatullah, mahabbatu ma'allah, mahabbatu fillah. Dari kemarin sudah kita sampaikan. Tuh. Baru kemudian ya melanjutkan tadi mahabbatu Rasul. Berimplikasi apa? Kelezatan iman. Nah, kelezatan sebagai orang yang beragama, kelezatan sebagai orang yang berislam, kelezatan sebagai orang yang mengamalkan ajaran agama ini. Pun. Demikian, kalau nggak ada yang ditanyakan ibu-ibu, mboten enten, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.